Bagaimana petani menanam dan memanen buah tangan Buddha, buah jeruk teraneh di dunia? Pernahkah Anda melihat buah yang bentuknya menyerupai tangan manusia dengan jari-jari panjang berwarna kuning cerah? Inilah buah tangan Buddha, salah satu jenis jeruk paling unik dan aneh di dunia. Tidak seperti jeruk biasa, buah ini hampir tidak memiliki daging buah maupun sari buah. Namun aroma harumnya sangat kuat sehingga dihargai tinggi sebagai bahan parfum, obat tradisional, hingga dekorasi keagamaan. Di berbagai negara Asia, terutama Tiongkok, Jepang, dan India, buah tangan Buddha telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Namun bagaimana para petani menanam, merawat, dan memanen buah unik ini hingga siap dipasarkan? Mari kita telusuri prosesnya dari awal hingga panen. Dari pembibitan hingga panen, budidaya buah tangan Buddha membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan perawatan yang cermat. Bentuknya yang menyerupai tangan manusia membuatnya menjadi salah satu buah paling unik yang pernah ada. Meski berbeda dari jeruk pada umumnya, buah ini memiliki nilai ekonomi tinggi berkat aroma harum dan keindahannya yang luar biasa. Tak heran jika buah tangan Buddha terus menjadi komoditas istimewa yang menarik perhatian pecinta tanaman, kolektor buah langka, dan pasar internasional di seluruh dunia. Proses pembibitan, perjalanan dimulai dari pembibitan. Buah tangan Buddha umumnya diperbanyak melalui metode okulasi atau sambung pucuk agar sifat unggul tanaman induk tetap terjaga. Petani memilih batang bawah yang sehat dan tahan penyakit. Kemudian tunas dari pohon induk produktif disambungkan dengan hati-hati. Setelah proses penyambungan berhasil, bibit ditempatkan di area teduh selama beberapa minggu. Penanaman bibit yang telah siap kemudian dipindahkan ke lahan. Petani menanam bibit dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Setelah ditanam, tanah di sekitar pangkal batang dipadatkan secukupnya untuk menjaga posisi tanaman tetap kokoh. Jarak tanam biasanya dibuat cukup lebar agar sinar matahari dapat menjangkau. Seluruh bagian pohon dan sirkulasi udara tetap baik pada tahap awal. Tanaman muda sering diberi penyangga bambu untuk melindunginya dari terpaan angin kencang. Perawatan tanaman. Tahun-tahun pertama merupakan masa penting bagi pertumbuhan pohon petani. Melakukan penyiraman secara rutin terutama saat musim kemarau. Selain itu, pemupukan dilakukan beberapa kali dalam setahun menggunakan kombinasi pupuk organik dan mineral. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman dibersihkan secara berkala agar tidak bersaing dalam menyerap nutrisi. Dengan perawatan yang baik, pohon akan tumbuh kuat dan membentuk tajuk yang rimbun. Masabah setelah beberapa tahun pertumbuhan, pohon mulai memasuki fase reproduksi, bunga-bunga putih yang harum bermunculan di antara dedaunan hijau mengilap. Aroma bunga yang kuat menarik berbagai serangga penyerbuk seperti lebah. Penyerbukan yang berhasil menjadi awal terbentuknya buah dengan bentuk yang sangat khas. Pada tahap ini petani menjaga ketersediaan air dan nutrisi agar bunga tidak mudah rontok. Pembentukan buah unik beberapa minggu setelah penyerbukan. Bakal buah mulai berkembang, berbeda dari jeruk biasa. Buah ini tumbuh membentuk segmen panjang yang menyerupai jari tangan manusia. Selain memiliki bentuk yang unik, buah tangan Buddha juga memiliki nilai spiritual yang tinggi di berbagai negara Asia. Bentuknya yang menyerupai tangan yang sedang berdoa membuat buah ini sering digunakan sebagai persembahan di kuil dan altar keagamaan. Aroma harumnya dipercaya melambangkan kemurnian, keberuntungan, dan berkah. Di Tiongkok dan Jepang, buah ini kerap dipajang saat perayaan keagamaan maupun tahun baru sebagai simbol harapan akan kemakmuran, kebahagiaan, dan umur panjang. Karena banyak buah terbaik dipilih khusus untuk keperluan ritual dan kegiatan keagamaan. Panen dilakukan secara manual menggunakan gunting pangkas yang tajam, tangkai. Buah dipotong dengan hotiu agar kulit tidak tergores atau rusak.
karena nilai jualnya tinggi. Setiap buah diperlakukan layaknya produk premium. Petani kemudian meletakkan buah ke dalam keranjang berlapis bahan lembut untuk menghindari benturan selama pengangkutan dalam satu musim. Pohon dewasa dapat menghasilkan puluhan buah berkualitas tinggi. Setelah dipanen, setiap buah tangan Buddha ditempatkan dengan hati-hati ke dalam keranjang yang dilapisi bahan lembut. Perlakuan khusus ini dilakukan untuk melindungi kulit buah dari goresan dan benturan selama proses pengangkutan. Karena bentuknya yang unik dan nilai jualnya yang tinggi. Menjaga kondisi buah tetap sempurna menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap sortasi dan pemasaran. Setelah melalui proses sortasi, buah tangan Buddha dikemas dengan sangat hati-hati untuk menjaga bentuk unik dan kualitasnya. Setiap buah biasanya dibungkus menggunakan jaring pelindung atau bantalan khusus agar tidak rusak selama pengiriman. Buah kemudian disusun dalam kotak kemasan premium yang siap didistribusikan ke pasar. Selanjutnya, hasil panen dipasarkan ke supermarket, toko buah premium, pasar tradisional, hingga pasar ekspor internasional. Sebagian buah juga dijual untuk kebutuhan upacara keagamaan, dekorasi, industri kuliner, serta pembuatan minyak esensial dan parfum. Berkat bentuknya yang unik dan aromanya yang khas, buah tangan Buddha memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan jeruk biasa. Buah tangan Buddha memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena keunikan bentuk, aroma harum, dan beragam kegunaannya. Di pasar premium, satu buah berkualitas baik dapat dijual dengan harga beberapa kali lebih mahal dibandingkan jeruk biasa. Selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, buah ini juga diminati oleh industri kuliner, parfum, dan produk kesehatan alami. Kombinasi antara kelangkaan, nilai budaya, dan permintaan pasar menjadikan buah tangan Buddha sebagai komoditas bernilai tinggi bagi para petani. Dari pembibitan hingga panen, budidaya buah tangan Buddha membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan perawatan yang cermat. Bentuknya yang menyerupai tangan manusia membuatnya menjadi salah satu buah paling unik yang pernah ada. Meski berbeda dari jeruk pada umumnya, buah ini memiliki nilai ekonomi tinggi berkat aroma harum dan keindahannya yang luar biasa. Tak heran jika buah tangan Buddha terus menjadi komoditas istimewa yang menarik perhatian pecinta tanaman, kolektor buah langka, dan pasar internasional di seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah buah tangan Buddha ini merupakan buah paling unik yang pernah Anda lihat? Jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan ikuti terus untuk melihat kisah menarik lainnya dari dunia pertanian modern.